Saya mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Mbak Firin. Beliau Alhamdulillah berkenan meluangkan waktunya ya buat teman-teman untuk sharing terkait double degree di NTUST Taiwan ya. Kalau minggu lalu uh, Mas Arda ya sudah sharing gimana mendapatkan double degree di Kumamoto University Jepang. Hari ini Mbak Firin akan sharing pengalaman Mbak Firin dapat beasiswa ya di NTST dan akhirnya bisa lulus dari S2 ITS dan juga dari NTST Taiwan. Silakan teman-teman nanti manfaatkan untuk bertanya secara detail persiapannya apa saja dan apa namanya tipsnya biar diterima gimana ya. Oke, oke. Sedikit info Mbak Firin ini alumni S1 SI ITS, S2-nya juga dari ITS ya. Oke. Baik, silakan Mbak Firin mungkin bisa langsung dimulai. Oke. Oh, enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muklason dan teman-teman semuanya. Suara saya Mohon- dengar jelas ya? Ya. Sangat jelas ya. Oke, siap. Baik, mohon maaf kalau misalnya ada yang berisik di belakang. Baik, mungkin ini saya lebih sharing session jadi nggak terlalu formal ya. Nanti kita bisa tanya jawab, discuss bareng, sharing-sharing bareng. Teman-teman butuhnya informasi apa, nanti saya share. Nah, kebetulan saya kemarin itu share double degree program di NTUST itu di Industrial Management. Di Industrial Management. Nah, tapi sebelum saya sharing nih terkait preparation sampai dengan kelulusan ya, lulus dari NTUST itu, perkenalkan nama saya Firin Handayani, panggil aja Firin. Nah, ini beberapa list education sama experience saya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman butuh pertanyaan bisa langsung nggak di sini, bisa langsung di LinkedIn juga bisa, IG juga bisa, ketik aja Firin Dayani atau Firin gitu pasti muncul. Nah, ini education saya yang betul kata Pak Mukason, saya lulusan dari Sistem Informasi S1 Sistem Informasi ITS. Saya memperoleh bidik misi scholarship for bachelor degree, kemudian saya melanjutkan vakum 1 tahun, kemudian melanjutkan master degree MCom di Information System ITS. Nah, itu dengan beasiswa Fresh Graduate Scholarship for Master Program. Nah, kemudian saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk join di program Master Degree di Industrial Management yang akhirnya mendapatkan gelar MBA. Nah, ini saya mendapatkan beasiswanya di Partial Scholarship for Master Program. Nanti akan saya bahas juga terkait jenis-jenis beasiswa yang ada di NTUST. Nah, kemudian ini sekarang saya kerja di bisnis analis sebagai bisnis analis di Pertamina International Shipping di Jakarta. Nah, tapi sebelumnya saya juga menjadi database administrator. Ini lebih ke pendampingan ya, lebih ke pendampingan terkait pelaporan dosen dan data mahasiswa di DPTSI ITS. Kemudian ada beberapa juga pengalaman yang lain, tapi saya fokusnya sekarang akan sharing terkait yang master degree MBA di Industrial Management NTUST. Nah, untuk yang sesi pertama nih, nanti kalau misalnya teman-teman butuh atau pengen nanya gitu ya, langsung aja raise hand ya. Kita feel free aja di sini, discuss bareng. Nah, yang pertamanya tuh di mana sih kita harus mulainya, preparation-nya itu kayak gimana? Nah, berdasarkan pengalaman saya yang kemarin, itu kita harus yang pertama itu timeline. Timeline dari pendaftaran di NTUSD. Karena kan di NTUSD itu kan ada dua sesi ya. Ada spring semester, ada fall semester. Nah, spring semester itu dari Februari sampai Juni, kemudian yang fall semester itu dari September sampai Januari. Nah, sekarang yang dibuka itu adalah fall semester, yaitu aplikasinya periodnya itu dari 1 Februari sampai dengan 5 Juni. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini adalah waktu submit, waktu pembuatan account, waktu submit, dan melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada di NTUSD. Nah,
kalau yang sebelah kiri ini yang terkait timeline, paspor dan visa, kurikulum vitae sama sampai dengan yang recommendation letter. Nah, itu yang dulu ya. Kalau yang dulu itu TOEFL sama IELTS itu opsional, nggak diharuskan. Tapi kemarin saya dapat update dari teman saya bahwa di websitenya NTUSD itu di Industrial Management sendiri ya. Jadi di NTUSD itu ada website sendiri, kemudian ada juga per departemen. Nah, ini yang saya dapatkan dari Departemen Industrial Management. Nah, mungkin teman-teman yang di sini itu kayak tertariknya di information system atau teknik elektro yang ada di NTUSD atau jurusan lain, itu langsung kepoin aja di website masing-masing departemen ya. Nah, ini saya khusus yang industrial management. Nah, kemudian ini juga ada linknya yang industrial management. Nah, untuk yang paspor visa itu ya biasa ya, teman-teman juga harus punya. Kalau misalnya yang di visa Taiwan itu visa pelajar itu teman-teman bisa ngurusnya di TETO, Taipei Economic and Trade Office. Ini di Surabaya juga ada. Nah, kemudian kalau dulu nih, dulu itu nggak diwajibkan yang statement of purpose ini, yang terkait 500 word. Terus nggak diwajibkan juga proof of English proficiency itu TOEFL atau yang lain itu masih belum. Nah, tapi sekarang itu diwajibkan. Berarti yang nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman submit di websitenya application di NTUSD itu akan dia akan wajib untuk diikut sertakan ya, karena udah bukan opsional lagi. Nah, kemudian yang sebelah kiri sendiri ini adalah buat double degree program, tapi kalau misalnya teman-teman buka di websitenya sendiri, itu kan ada dua ya, website yang untuk memang buat informasi di NTUSD sendiri, terus ada juga yang kedua itu website buat admission. Jadi itu benar-benar teman-teman nge-create account, habis itu nanti ada step by step-nya yang harus teman-teman ikuti. Nah, ini menurut saya step by step-nya yang mereka paparkan di website itu ya, yang sudah ada di website itu sudah lengkap sekali dan sangat membantu teman-teman. Jadi balik lagi ke teman-teman nih, kayak gimana nih buat manage waktunya biar bisa terkejar. Karena dulu saya mepet banget, hamin berapa bulan ya, 2 bulan atau 1 bulan itu belum ngurusin paspor, belum ngurusin visa, belum ngurusin yang lain. Nah, untungnya dari departemen kita yaitu perwakilan dari Pak Muklason ya, Pak Muklason itu sangat fast respons sekali terkait ketika kita membutuhkan dokumen-dokumen, entah itu MOU antara departemen sama NTUSD atau terkait dokumen-dokumen yang kita butuhkan gitu. Itu cepat banget alhamdulillahnya, itu di provide dengan baik ya. Nah, jadi ya kalau misalnya kita bisa mempersiapkan dari awal, alangkah lebih baiknya gitu teman-teman. Nah, terus ini step by step registrasi, jadi ada online registration, ada onsite registration nih. Nanti kalau misalnya yang onsite itu kalau misalnya teman-teman udah keterima di NTUSD. Nah, kalau misalnya yang online registration itu ada application form. Ini application form itu yang tadi, yang dokumen teman-teman siapkan tadi terkait recommendation letter. Nah, recommendation letter itu bisa dari profesor teman-teman yang profesor pembimbing sekarang. Nah, itu bisa juga nih teman-teman nanya. Kalau dulu kan saya sama Prof. Erma ya, beliau tuh sangat perhatian sekali dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa bimbingan beliau. Nah, itu ada salah satu kenalan dan bimbingan dosbing juga, dosbing beliau juga yang di NTUSD yaitu Prof. Suyanco. Nah, itu beliau langsung merekomendasikan terkait ini ada mahasiswa yang ingin double degree di NTUSD gitu. Nah, kemudian setelah recommendation letter ini bebas ya, kalau recommendation letter bisa 1 profesor, bisa 2 profesor. Ini khusus yang di ITS atau base-nya, home kampusnya ya. Nah, terus habis itu langsung upload dokumen. Upload dokumen yang tadi, kalau misalnya application form itu teman-teman biasanya ngisi terkait teman-teman nanti mau beasiswa nggak? Nah, itu ada di application form. Dicantangin, terus teman-teman juga harus benar-benar perhatiin jurusan teman-teman yang harus dipilih. Jangan sampai salah pilih, karena ada pengalaman ada yang salah pilih gitu ya. Karena koneksinya buruk, jadi dia salah ngeklik terus udah submit. Nah, kalau misalnya udah submit, sampai ke submission, upload dokumen, udah submit, itu nggak akan bisa diubah teman-teman. Jadi ya mau nggak mau antara terpaksa untuk
tetap lanjut di departemen itu atau memang ya udah ikhlaskan aja gitu. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, setelah upload dokumen udah selesai, disubmit, habis itu kita nunggu result announcement. Nah, kemarin itu saya nyari-nyari terkait yang screenshot-nya ya, step by step-nya itu saya cuma menemukan ini di email saya karena dulu saya pernah email ke NTUSD terkait saya mendapatkan beasiswa tapi kenapa cuma tuition waiver doang padahal di pemberitahuan email itu ada partial scholarship-nya. Nah, ini teman-teman tampilannya yang website admission ya, warnanya kuning. Tapi kalau misalnya yang websitenya NTUSD sendiri itu warnanya biru. Nah, kemudian ketika teman-teman udah result announcement, habis itu teman-teman akan dikasih tahu kan hasilnya. Teman-teman dapat beasiswa apa nih? Nah, kalau misalnya beasiswa mungkin bisa di awal ya, tapi kalau misalnya dorm itu nanti menyusul. Jadi stepnya itu penerimaan dulu, setelah penerimaan habis itu scholarship-nya, entah itu parsial, entah itu full ya. Nah, kemudian baru nanti pemberitahuan DOM. Kalau misalnya di application form, teman-teman itu centang DOM. Mau tinggal di DOM gitu ya. Nah, kalau misalnya onset registration itu yang seperti di sebelah kiri ini, jadi yang scholarship acceptance letter tadi, yang beasiswa tadi itu teman-teman harus bawa ini ya, nanti akan dikirimkan ada opsinya buat pengiriman ke Indonesia gitu. Itu teman-teman isi dengan benar, kemudian kontaknya juga dengan benar, nanti langsung dikirim ke rumah teman-teman. Nah, setelah itu jangan sampai itu ketinggalan karena itu juga dibutuhkan di NTUSD-nya. Nah, ini ya untuk yang ini. Kemudian untuk yang final financial statement itu sepengalaman saya ketika membuat visa di Teto itu kita juga diharuskan ngeprint rekening, ngeprint semua. Jadi yang di rekening kita itu ada berapa sih jumlah uangnya itu ada minimalnya mereka. Ya mungkin itu buat jaga-jaga ya. Apalagi kemarin itu saya pas pendaftaran itu memang COVID-19 dan diwajibkan untuk karantina. Karantinanya itu 7-10 hari di hotel. Nah, yang kurang beruntungnya adalah karantina itu tidak dibayar oleh pemerintah sudahan. Sebelumnya dibiayai pemerintah, tapi setelahnya itu tidak dibayar pemerintah. Jadi sendiri. Nah, itu teman-teman, itu adalah salah satu pengalaman yang cukup tidak enak ya. Kalau misalnya dibiayai kan kita bisa memangkas biaya kita untuk ke NTUSD-nya. Nah, biasanya nanti teman-teman juga dapat email, di mana email itu memberitahukan teman-teman itu minimal membawa cash berapa NTD ke Taiwan gitu. Itu buat jaga-jaga karena biasanya di sana juga kalau misalnya teman-teman masih belum dapat ERC itu ID sementara. ID card sementara untuk yang mahasiswa yang di sana atau penduduk sementara yang di sana. Nah, itu nantinya yang bisa sebagai teman-teman buat membuat tabungan di sana. Jadi ya sesuaikan aja teman-teman itu kebutuhannya apa. Kalau misalnya memang yang diminimalkan itu kurang cukup, ya silakan untuk ditambah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian yang terkait scholarship ini, nah, ini ada tiga scholarship. Jadi yang pertama itu yang full scholarship. Full scholarship itu untuk master program dan untuk doctor program atau PhD ya. Nah, kalau misalnya yang full itu teman-teman akan mendapatkan 12 NTD, 12.000 NTD per bulannya. Nah, kemudian untuk yang parsial itu 9.000 NTD per bulannya. Nah, itu kemarin saya mendapatkan yang partial scholarship. Terus yang tuition waiver itu dia cuma ya biaya kuliah di sana aja yang gratis gitu kan. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan partial scholarship, full scholarship gitu ya? Nah, ada dua teman-teman. Yang pertama itu memang ditentukan oleh pihak kampusnya, pihak kampus dan departemen. Dilihat dari beberapa dokumen yang sudah kita submit di online admission ya. Nah, kemudian yang kedua itu memang ada kerjasama dari kampus, di mana ada salah satu kampus ya, itu kerjasamanya ketika ada mahasiswa yang melakukan double degree program double degree gitu ya di NTUSD itu akan akan mendapatkan full scholarship. Nah, tapi kalau misalnya case saya itu kemarin saya masih minim terkait informasi tersebut, jadi saya langsung upload dokumen sendiri, kemudian cari-cari scholarship-nya di websitenya sendiri. Jadi mungkin dan kita
saingannya juga antar departemen ya, karena kan nggak cuma di information system ya, ada juga yang di manajemen industri, di mana mereka juga ya mau ke manajemen industrinya di Taiwan, dan rata-rata atau kebanyakan itu mereka memang memilih yang di ITS itu kebanyakan memilih di industrial management. Di lab saya itu hampir 70 atau 80% ya, itu tuh anak Indonesia semua. Nah, kemudian cara pembayarannya kayak gimana sih? Nah, itu biasanya nanti akan di-emailkan sama teman-teman atau teman-teman bisa cek di websitenya NTUST. Nah, terus full scholarship itu juga ada persentasenya. Jadi yang kemarin itu di case saya kan di partial scholarship nih, di mana itu adalah yang sebagian dibayarkan oleh departemen dan sebagian lagi dibayarkan oleh profesor. Nah, tapi selang berapa bulan ya? Kurang lebih 5 bulan atau 4 bulanan itu saya upgrade ya, istilahnya upgrade jadi full scholarship karena ditambah dari profesor saya sendiri gitu kan. Jadi yang awalnya 9.000 NTD per bulan jadi itu 12.000 NTD per bulannya. Nah, ini untuk yang terkait detail pembagiannya ya teman-teman ya yang dibawa. Nah, ini teman-teman juga bisa cek di websitenya NTUSD. Nah, kemudian ini nih yang paling penting juga teman-teman. Kalau misalnya udah ke sana, kita harus aware juga terkait mata kuliah yang udah diambil di ITS dan yang akan diambil di NTUSD. Nah, ini yang terupdate ya teman-teman ya. Sebelah kiri ini yang terupdate itu yang diharuskan, yang diwajibkan untuk lulus dari NTUSD itu adalah 36 SKS, sama dengan yang di ITS. Nah, karena kalau case saya dulu adalah saya udah tinggal satu mata kuliah aja nih yang belum saya ambil di ITS. Nah, itu akan saya tutup di NTUSD. Tapi kan ada padanan ya di selanjutnya, slide selanjutnya itu ada padanan atau transfer kredit ya. Nah, itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi benar-benar diperhatikan mata kuliah deskripsinya kayak gimana, kemudian target mata kuliah itu juga mereka perhatikan. Jadi sedetail itu. Nah, untuk yang di sini itu adalah required course-nya, wajib ya. Mata kuliah wajibnya itu 24. 24, kemudian yang mata kuliah yang pilihan ya. Kalau misalnya kita terserah mau mau di diambil mata kuliah yang mana nih. Kan ada beberapa lab juga kan. Mungkin teman-teman mau nyoba di lab yang benar-benar industrial management. Ya, itu teman-teman bisa mencukupi di elektif free elektifnya yang course selection ini. Nah, kemudian di sini juga udah ada, tapi ada tambahan ya teman-teman. Kan 36 SKS itu udah dihitung ya, itu ya wajib mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihannya. Mata kuliah wajibnya 24, mata kuliah pilihannya 12. Nah, tapi di sana kalau misalnya di ITS itu kan tesis dihitung SKS, tapi di sana enggak. Jadi kita ketambahan seminar proposal ya. Proposal itu di seminar on industrial management. Itu SKS-nya tidak dihitung karena kita cuma menghadiri seminar, kemudian kita ya mata kuliah seperti biasa, tapi itu bisa ditransfer kreditkan ke ITS untuk mencukupi yang SKS Sempro. Nah, kemudian ada Academic Research Ethic. Nah, kemarin itu untuk transfer kredit ke ITS, saya menyatukan antara Academic Research Ethic sama yang seminar ini, mata kuliah. Meskipun 00 semuanya ya, tapi yang Academic Research Ethic itu teman-teman akan mendapatkan nilai. Jadi semacam ujian sekali atau dua, ada batas waktunya. Jadi teman-teman nggak bisa lulus kalau misalnya belum ambil Academic Research Ethic ini. Nah, kemudian yang tesis itu memang 0 SKS. Nah, untuk yang tesis kemarin itu saya double ya. Jadi bukan double istilahnya ujiannya satu kali di NTUSD aja, tapi profesor saya yang di Indonesia itu join online. Jadi nggak perlu 2 kali ujian tesis teman-teman. Dan untuk seminar proposal juga nggak ada yang, kalau di ITS kan kita sidang gitu ya, sidang di hadapan para pembimbing, penguji gitu. Nah, kalau misalnya di sana itu tidak ada. Jadi kita cukup academic research ethics sama seminar on industrial management, 2 mata kuliah itu kalau misalnya udah keluar di transkrip, udah langsung store ke Pak Mukasan atau administrasi di jurusan kita, itu udah beres. Nah, kemudian untuk yang course selection yang di NTUSD yang perlu diketahui adalah tidak ada dosen pembimbing. Kalau misalnya di ITS
kan ada dosen pembimbing nih, jadi kita bisa konsultasi gitu kan terkait mata kuliahnya. Tapi kalau misalnya di sini ini nggak ada. Jadi profesor yang udah kita email, oh ya sebelumnya teman-teman udah nentuin ya profesornya siapa yang akan menjadi pembimbing untuk tesisnya nanti. Nah, jadi ketika udah seperti itu, kita benar-benar mandiri teman-teman, mandiri untuk menentukan nih kita mau ambil mata kuliah yang mana. Dan sistemnya di sana emang benar-benar otomatis by sistem semuanya. Dan itu rebutan dengan yang ini S2 dan S3 itu jadi satu. Jadi S2 juga ngambil mata kuliahnya S3 mengambil mata kuliahnya S2, teman-teman. Dan untuk yang pertama pada saat awal-awal itu memang kita enak karena tidak ada ini ya, tidak ada rebutan ya, karena kan masih baru kita kan. Nah, tapi di semester berikutnya teman-teman harus siap-siap. Jadi jangan sampai salah pilih gitu ya. Dan jangan sampai pilih yang kelasnya itu full Mandarin kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman jago Mandarin nggak apa sih. Tapi usahakan yang full English ya. Nah, kemudian untuk waktu drop atau nge-add nambah atau ngedrop mata kuliah itu 2 minggu teman-teman, kurang lebih 2 minggu. Sama yang kalau misalnya kita kan udah nge-add lagi, udah ngehapus lagi ya, udah ngedrop lagi kalau misalnya kita nggak cocok ya. Ini tampilannya ya, di kanan ini adalah tampilan dari course selection yang di NTUSD. Nah, kita bisa habis itu kita kekurangan nih SKS-nya, masih 10 SKS atau 9 SKS, jadi kurang nambah satu mata kuliah lagi supaya 12 SKS gitu ya. Nah, setelah itu baru teman-teman dalam 2 minggu itu bisa nge-add aja ya. Tapi kalau misalnya 2 minggu berikutnya teman-teman nggak bisa nge-add lagi. Tapi teman-teman bisa ngedrop aja. Ngedrop aja. Dan yang perlu diperhatikan di sini di sistem yang sebelah kanan ini sebenarnya udah detail teman-teman. Udah detail terkait target mata kuliahnya itu seperti apa, deskripsinya seperti apa, tugas-tugasnya juga mungkin ada yang udah ada yang masih belum ada ya. Dan yang paling penting juga profesornya teman-teman. Teman-teman itu harus apa ya, aktif bertanya sama senior atau teman yang memang udah mengambil mata kuliah yang teman-teman mau ambil gitu. Jadi biar nggak zonk gitu ya, terkait nilai atau terkait ilmu yang akan teman-teman dapat gitu. Gitu teman-teman. Untuk yang ini ya. Dan sesuaikan juga sama yang mata kuliah yang di ITS juga. Kan kita kalau misalnya kekurangan yang di ITS, itu kan kita harus transfer kredit juga kan. Yang dari NTUSD transfer kredit ke ITS. Begitu juga yang di ITS yang dari 2 semester tadi itu dibawa ke NTUSD. Nah, ini yang transfer kredit yang dibawa ke NTUSD. Jadi tips saya adalah yang di kiri ini teman-teman ngelis nih mata kuliah apa aja yang ada di industrial management ya. Ini per departemen beda ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya yang kredit yang di SKS yang di industrial management itu 36. Tapi kalau misalnya yang di lain itu ada yang 24 SKS saja. Nah, jadi tergantung teman-teman itu mau di departemen mana tujuannya. Nah, kalau misalnya yang di kiri itu saya dulu melakukan list ya, list mata kuliah di NTUSD itu apa aja, kemudian deskripsinya seperti apa, targetnya seperti apa, kemudian dipadankan dengan yang di ITS nih. Kalau misalnya udah kita ambil, ya udah berarti nggak usah diambil yang di NTUSD. Tapi kalau misalnya teman-teman mau apa ya, masih udah longgar nih, mau nambah lagi itu nggak apa-apa. Tapi pastikan yang di NTUSD juga sudah terpenuhi ya, yang SKS wajibnya yang 24 sama yang mata kuliah pilihannya itu yang 12 tadi. Pokoknya total harus 36 sama dengan yang di ITS. Nah, case saya adalah yang diterima di NTUSD itu nggak semuanya. Jadi ada beberapa teman saya juga ada yang 18 SKS cuma diterima, ada yang 10 SKS yang diterima. Nah, ini alhamdulillah saya diterimanya itu 21 karena mata kuliah yang di industrial management dengan yang di information system itu hampir mirip goalnya. Cuman terkait apa ya, terkait deskripsinya itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Tapi target dari mata kuliah, setiap mata kuliah itu bisa dipenuhi, oke, itu nggak apa-apa. Nah, itu yang nentuin kayak disidangkan gitu teman-teman di departemen kita masing-masing itu disidangkan di NTUSD-nya. Nah, case saya 21 SKS dan saya harus nambah jadi 15 SKS. Jadi untuk yang
semester 1 di NTUSD ya, berarti semester 3 itu saya mengambil 12 SKS. 12 SKS itu udah sama yang 0 SKS tadi ya, plus saya juga mengambil mata kuliah Mandarin, bahasa Mandarin. Itu teman-teman nggak diwajibkan, cuman untuk menambah di transkrip bahwa teman-teman udah belajar lah ya setidaknya dasarnya bahasa Mandarin di sana dan bisa komunikasi itu juga itu juga sangat dibutuhkan ketika teman-teman jalan keluar terus beli makan atau apa itu teman-teman juga butuh. Kadang nggak semuanya itu bisa berbahasa Inggris yang di sana. Jadi teman-teman harus ya kalau misalnya emang nggak bisa bahasa Mandarin ya harus pegang HP dan benar-benar apa ya relate gitu yang dimaksud teman-teman sama yang diterjemahin sama Google terjemah mungkin ya atau apa gitu. Nah, jadi saya untuk yang semester 4 baru fokus tesis sama seminar proposal yang 0 SKS itu. Kemudian sama yang 1 SKS lagi. Itu saya ngambil creative marketing itu di MBA ya. Kita juga bisa mengambil mata kuliah dari jurusan lain, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang dorm, ini kalau misalnya teman-teman tadi yang di application form itu dicentang, ada pilihan teman-teman mau tinggal di dorm atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau, berarti dicentang aja. Nah, ketika kita sudah selesai mendaftar, udah diterima gitu ya, udah keluar juga scholarship-nya apa. Nah, kemudian teman-teman mengetahui nih akan dikirim email terkait step by step untuk di dorm. Nah, ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu terkait ya biaya yang di DOM, tapi menurut saya memang di DOM itu jauh lebih murah dan jauh lebih hemat, entah itu ke kampusnya atau di sekitar kampus NTUSD itu juga banyak toko-toko dan banyak makanan juga. Kemudian yang setiap DOM itu kemarin saya mendapatkan 6 bedroom ya. 6 orang, tapi itu semua 5 orang yang terisi, 5 orang yang terisi itu Indonesia semua. Nah, jadi di sana itu sistemnya setahu saya itu satu kamar itu pasti ada yang international student atau enggak yang memang dari Taiwannya sendiri atau enggak emang full Indonesia. Nah, kebanyakan yang di lantai saya itu memang full Indonesia ya, yang per kamarnya. Tapi ada juga yang memang beberapa kamar itu campuran. Ada yang memang satu kamar dengan anak Taiwan, ada juga sama yang internasional student. Nah, kemudian ini ada beberapa fasilitas di DOM ya. Nah, untuk ini sih kemarin itu pas saya awal datang itu mesin cuci ya. Mesin cuci itu 10 NTD setiap kali kita menggunakan. Tapi kemarin itu ada kenaikan jadi 20 NTD. Mungkin ini juga jadi concern teman-teman ya kalau misalnya mau cuci. Tapi overall ya fasilitas yang kita dapetin di DOM itu udah cukup menurut saya lebih dari cukup untuk harga segitu ya, untuk harga segitu untuk 1 semester. Nah, untuk pembayaran domnya sendiri kemarin tuh saya 2 kali ya, 2 kali. Yang pertama datang sama yang kedua karena kan itu kan masih belum tesis tuh, masih belum ujian tesis, masih penentuan jadwal tesisnya, jadi harus extend domnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cek lagi di websitenya DOM, terkait DOM, itu nanti di akhir ketika kita mau pulang ke Indonesia, itu kita kan ngurusin semua administrasinya. Entah itu tesis, entah itu bukunya di print, entah itu apapun itu, sampai kita menilaikan DOM, itu nanti teman-teman akan dapat struk di mana teman-teman bisa untuk teman-teman ngasih kunci ke DOM. Nah, teman-teman akan mendapatkan apa ya? Nggak full ini sih, nggak full biaya yang kita keluarkan di DOM ini, tapi sebagian berapa persen itu akan dikembalikan ke teman-teman. Nah, ini mungkin di cross check lagi ya teman-teman ya. Nah, di DOM yang di NTUSD itu yang di DOM NTUSD itu ada 3. Yang DOM 3 itu setahu saya itu khusus cewek ya. Yang DOM 3 itu khusus cewek, yang DOM 2 itu khusus cowok, dan yang DOM 1 itu
Dia campur teman-teman. Jadi ada yang beberapa lantai itu cowok, ada yang beberapa lantai yang atas-atas itu adalah cewek. Nah, kalau misalnya yang jenis-jenis domnya itu ya teman-teman bisa bisa lihat ya yang di sini ya, yang tiga di sini. Nah, kemudian kenapa sih harus kenapa milih double degree gitu ya? Yang pertama itu ya pasti kita menambah ya koneksi koneksi kita, pertemanan kita, lingkungan kita, entah itu kenalan kita, kita juga nambah kenalan profesor, nambah kenalan teman-teman dari internasional ya, entah itu dari India, entah itu dari Uruguay, entah itu dari Singapura, pokoknya semuanya itu ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman juga mendapatkan gelar ganda nih ya, gelar ganda udah didapetin, multiple soft skill-nya juga didapetin, di mana critical thinking kita itu diasah di sana, kemudian segi komunikasi kita juga diasah di sana, karena kita kan di sisi lain kita memang full bahasa Inggris, tapi ada juga kita yang diharuskan untuk bahasa Mandarin gitu kan. Nah, jadi itu benar-benar apa ya, meningkatkan soft skill kita lah, entah itu cara berkomunikasi. Nah, yang paling saya suka adalah ketika kita di kelas itu ketika kita udah sama profesornya tuh apa ya, lebih ke implementasi. Jadi habis teori satu 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 slide teori, habis itu langsung implementasi atau mancing kita buat gimana nih berpikirnya kayak gimana nih. Habis itu ide-idenya kita ide-idenya kita itu kayak gimana untuk mata kuliah per mata kuliah, karena per mata kuliah itu biasanya ada project teman-teman, dan project itu emang apa ya, fungsional banget gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman aktif aktif di kelas bertanya, dan itu bisa meningkatkan peluang teman-teman juga. Misalnya nih ada profesor yang butuh asisten, bisa jadi itu akan teman-teman dapetin sebagai asisten prof yang di sana. Dan di sisi lain, kalau misalnya kita dekat dan kita baik sama profesor ya, sama-sama baik gitu ya, saling kenal, udah kayak friend aja gitu. Nah, itu juga kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi teman-teman, mendapatkan informasi terkait kerjaan yang ada di Taiwan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau balik ke Indonesia gitu ya, mau berkarir di Taiwan. Nah, itu channelnya juga bisa melalui profesor, karena biasanya ada kayak kompetisi di mata kuliah, di satu mata kuliah gitu ya, ada kompetisi, dan bisa jadi yang awalnya kita cuma propose ide doang nih ke perusahaan itu, tapi ketika kita idenya itu bagus dan bisa diimplementasikan di perusahaan itu, tidak menutup kemungkinan ketika kita lulus dari NTUSD, kita akan di-hire oleh mereka. Nah, itu juga ada beberapa teman-teman lab saya juga seperti itu, di-hire langsung oleh perusahaan itu. Jadi sekarang ya mereka kerja di sana gitu. Nah, kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Entah itu pengalaman ya tadi ya lingkungan sekitar, entah itu pertemanan, habis itu apa ya, lebih ke kita care juga sama teman, tapi jangan sampai kita bergantung sama teman ya teman-teman. Jadi kita ini ngerjain tesis ya, teman-teman kita juga ngerjain tesis. Kita saling support, tapi kita juga mengutamakan tesis kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman jalan-jalan terus, tapi tesisnya nggak dikerjakan. Dan yang paling ini sekali itu ketika teman-teman udah propose nih suatu ide gitu ya, ide tesis ke profesor teman-teman. Nah, ini berdasarkan setiap karakteristik profesor ya. Nah, itu teman-teman jangan sampai yang terlalu tinggi. Ekspektasinya jangan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi sekali. Sedangkan teman-teman itu kekurangan datanya. Teman-teman masih belum eksplor nih data di Taiwan kayak gimana, apakah study case itu emang benar-benar bisa diimplementasikan di Taiwan kayak gimana. Kalau misalnya memang udah proper untuk ini bisa nih, semuanya lengkap datanya, proses bisnisnya udah lengkap nih, dan ada perusahaan yang mau untuk dijadikan study case gitu kan, go. Tapi ketika teman-teman masih belum eksplor, masih belum study gitu ya, teman-teman jangan sampai bilang, Prof, saya mau kayak gini, gini, gini. Udah profesornya udah ekspektasi tinggi, tapi ketika teman-teman nantinya nggak mencapai itu, pasti kan mengecewakan profesor. Nah, takutnya nanti profesornya itu apa ya,
lebih ke arah kok nggak sesuai dengan yang kamu tampilkan di awal. Karena kita memang benar-benar dipropose dari awal itu kalau misalnya di lab saya itu support banget ya. Entah karena kan ada asisten asisten profnya juga ya, beberapa asisten profesor, kemudian ada profesor. Jadi ketika kita mendeklarasikan ide gitu, ide terkait tesis kita, itu benar-benar dilihat sama teman-teman yang lain, teman-teman lab yang lain. Jadi nggak hanya kita berdua aja sama profesor kita, itu nggak teman-teman. Tapi ada juga di lab lain yang memang sistemnya kayak yang di Indonesia. Jadi face to face sama profesor, profesor aja gitu ya, kayak lebih private gitu ya. Tapi kalau misalnya di lab saya itu lab IoT itu enggak teman-teman. Jadi ya udah kita berasa presentasi suatu mata kuliah yang benar-benar harus kita kuasai karena di sana semua itu bisa bertanya. Ketika teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman harus ngulang lagi, benar nggak nih datanya? Kalau misalnya nggak, ya udah berarti nggak bisa dijadikan. Tapi kalau misalnya memang dijadikan, kamu provide datanya gitu teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga kalau misalnya memang tidak melalui channel ya, mau kerja di Taiwan itu biasanya ketika ada apa ya, kalau misalnya di ITS tuh kayak bursa karir ITS ya, itu juga ada di Taiwan. Nah itu teman-teman eh, bisa bisa pakai yang print-printan CV, bisa juga yang ya sama kayak yang di Indo, scan-scanan aja gitu. Tapi teman-teman ya harus aktif nanya-nanya. Kadang kemarin tuh ada case di mana teman saya itu kenal sama temennya si yang di anggap aja bursa karir di NUSD ya. Nah, itu jadi kayak itu lebih informasinya lebih detail, teman-teman. Jadi apa ya? Itu privilege ya menurut saya. Jadi teman-teman harus aktif apalagi di kelas. Di kelas itu harus aktif juga. Jangan sampai kita ditanyain di aja. Lebih ke inisiatif ya, inisiatif buat bertanya, inisiatif buat menjelaskan. Karena di sana benar-benar aktif banget. Ketika profesornya udah oke, ini udah jelasin, habis itu ada pertanyaan, bisa jadi bukan profesor yang menjelaskan, tapi teman-teman kita sendiri. Karena di satu kelas itu nggak hanya S2 aja, tapi juga campur dengan S3. Yang saya katakan di awal bahwa mata kuliah diambil untuk S2 dan S3 juga semuanya campur. Jadi kita harus benar-benar pintar memilih mata kuliah yang mana sih yang emang kita mau gitu. Dan terkait tugas-tugasnya juga biar teman-teman juga nggak merasa terbebani ya. Karena kan ada tesis juga ya. Nah apalagi kalau misalnya teman-teman masih ada tanggungan SKS di ITS gitu kan. Jadi ya minimal ya A lah ya teman-teman ya. Kalau misalnya ditransfer ke ITS kan kita kan juga nggak tahu ya range-nya ITS kayak gimana perubahannya kan yang sekarang. Saya juga masih belum update sih. Tapi alhamdulillah yang kemarin itu ketika kita memang tidak cocok di kelas itu, ya udah kita langsung drop. Tapi nggak apa ya nggak di luar yang masa withdraw tadi ya gitu teman-teman. Nah, terus ini ada beberapa foto aktivitas saya, tidak hanya berkuliah, tidak hanya di lab juga, tapi ikut yang kelas Mandarin itu juga ada tripnya. Terus kemudian ada beberapa yang acara lab itu juga mendatangkan apa ya profesional yang dari luar itu datang ke kampus itu juga diadakan juga di NTUSD. Nah kemudian ada juga di mata kuliah itu ada kayak penghargaan gitu ketika kita udah mau presentasiin terkait ide kita gitu. Nah kalau misalnya itu udah oke atau enggak ya bagus di rata-rata itu kayak ada semacam penghargaan dan disebutin gitu sama profesornya dan ada hadiahnya gitu jadi lebih enjoy kita serius di kelas tapi kayak enjoy aja gitu jadi kayak nggak berasa itu adalah kita kuliah gitu tapi kita ya udah main-main discuss bareng sama profesor dan lebih enaknya di sana itu kayak kita anggap sebagai teman aja teman-teman. Jadi profesor itu adalah teman curhat kita, tapi ada batasannya ya. Curhatnya jangan yang aneh-aneh juga. Curhatnya yang tentang kuliah-kuliah atau tentang pekerjaan atau yang teman-teman emang ya segi profesional lah yang bisa meningkatkan value teman-teman gitu. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman silahkan. Entah itu ya lingkungan di sana, entah itu makanannya silakan, entah itu terkait apa yang program dalam negeri khususnya nggak apa, silakan.
Oh ya, silakan Zafira Hajar. Oh, oke oke. Halo halo. Halo Mbak Firin, ya Iya, kemarin udah sempat connect-connect kita. iya, iya masih Iya, ingat kok. oke siap. Ya Mbak Firin izin tanya, Hmm. kan tadi Mbak Firin kan nge-mention kalau Mbak Firin rada mepet ya untuk preparation ke Taiwannya. Nah itu Betul. mungkin Mbak Firin kira-kira punya apa ya, kayak tips ideal kita nyiapin itu dari kapan? Kan berarti kalau kita kan kebetulan kalau aku sendiri masuknya kan Februari ya, genap, semester genap. Jadi kemungkinan masuknya di sana di spring Spring. intake mungkin dia akan mulai Februari. Nah itu apakah aku harus kayak nyiapin dari semester 2 besok ini atau gimana? Karena kan berarti semester 3-nya kita berangkat. Itu gimana kira-kira Mbak Firin? Oke, Makasih Mbak. siap. Ya, tak jawab ya. Jadi kalau misalnya yang mungkin kamu bisa masuk ke Spring ya, kalau misalnya jadi ke NTUSD ya. Semoga jadi ya. Nah, itu kamu harus cari dulu yang tadi yang aku kasih tahu kamu ya. Persiapannya itu mata kuliah sih. Kamu benar-benar harus tentuin, jangan sampai biasanya kita kan di semester 1 kayak, oh yaudah sih mata kuliah aja, eh, kita ambil aja gitu, ambil-ambil habis itu semester 2-nya kita juga yaudahlah ambil segini aja, tapi kita tidak memperhitungkan nih kalau misalnya kita mau double degree, nah nanti mata kuliah yang sudah diambil di ITS ini itu bisa nggak ditransfer kreditkan di NTUSD, itu yang pertama ya. Jadi kamu harus atur atau teman-teman di sini tuh harus atur mata kuliah yang mau diambil. SKS itu sangat penting banget di sisi timeline ya yang tadi ya. Nah, kemudian TOEFL sih. Karena sekarang udah diwajibkan TOEFL. Kalau misalnya teman-teman udah ada sertifikat yang terbaru dan apa ya, masih bisa digunakan ketika nanti spring gitu ya. Itu nggak apa-apa gunain. Tapi kalau misalnya mau diupdate dan kan ada minimal ini ya, minimal skornya ya. Nah, itu teman-teman juga harus aware ke nilai itu sangat berpengaruh. Dan nantinya bisa jadi ya kalau misalnya TOEFL teman-teman atau tes bahasa Inggris teman-teman itu tinggi banget, itu bisa juga sebagai apa ya? Salah satu aspek teman-teman bisa mendapatkan full scholarship. Itu teman-teman. Nah, kemudian visa, paspor visa. Nah, jadi kalau misalnya kita itu visa itu yang tadi ya, financial statement. Jadi kalau misalnya kita tidak mungkin kurang ya, bukan tidak ada uang, tapi kurang uangnya untuk mencapai target yang diminimalkan yang ada di rekening kita, itu kita harus cari akal supaya yaudah ini ya entah itu pinjam ke orang tua dulu gitu ya, udah pinjam ke teman atau pinjam ke orang tua dulu, yaudah sementara pinjam dulu, itu diamin dulu di situ ya sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan baru nanti kalau misalnya udah aman nih udah masuk yang di sana udah aman oke, nggak apa-apa balikin ke teman atau balikin ke orang tua gitu ya, jangan jangan istilahnya kayak minjem tapi tetap nggak dibalikin gitu kan ya. Nah kemudian apa lagi ya, kayaknya itu sih, siapin mental sih karena bisa jadi culture shock ya di sana ya. Soalnya kan beda banget ya budaya di Indonesia sama yang di Taiwan. Ya, teman-teman searching sendiri deh gimana. Banyak itu di YouTube. YouTube juga banyak teman-teman yang udah nge-review gimana sih kehidupan di Taiwannya gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya teman-teman udah mau tes kesehatan. Oh iya bener tes kesehatan. Tes kesehatan kan teman-teman kayak ada minimalnya itu ya, lulus karena ada sertifikat kesehatannya kan. Jadi teman-teman tes kesehatan di sini, nanti di sana juga teman-teman dites lagi. Jadi jangan sampai teman-teman di sini udah lolos nih, udah lolos tes kesehatannya udah lolos, tapi makanannya nggak diatur lagi. Kayak udah sembarangan aja lah makan gitu. Tapi pas di Taiwan itu kayak terindikasi penyakit yang memang tidak diperlukan di sana gitu ya. Kalau sepengalaman saya kemarin ya, karena kan kemarin kan COVID-19 ya. Nah, itu teman-teman bisa jadi kayak ya udah kamu online dulu atau bisa jadi ya udah menunggu keputusan dari pihak manajemen kampus gitu. Itu sih yang harus diinikan. Dan kalau menurut pengalaman teman saya yang kemarin itu TOEFL sih karena kan nggak ini ya, nggak semua orang sekali tes langsung lolos gitu. Ya kalau misalnya sekali lolos alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya jaga-jaga aja dari jauh hari.
Itu sih. Tapi kalau misalnya case-nya nih kita udah mepet banget, ya gimana? Mau nggak mau, kalau misalnya emang itu masih opsional ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya udah diwajibkan ya kita kan udah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa disubmit dong kalau misalnya udah diwajibkan gitu ya. Gitu sih Zafira ya. Ya nggak sih? Ya, Zafira. Iya, Mbak. Oke. Ada Oke. pertanyaan lagi? Ada tanggapan? Ya, oke. Udah menjawab kok Mbak Firin. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih juga. Zafira kemarin udah tanya-tanya sih, jadi udah paham semua ya. Iya, kurang lebih gitu, Mbak. Oke, oke. Oke, ini siapa nih? Mas Fikri ya? Oke, Mas Fikri dulu deh. Baik, terima kasih. Gini, Ya. Mbak, kalau di double degree itu manfaatnya yang didapat itu apa? Apakah sekedar apa nama itu dapat 2 gelar? Dan saya tidak tahu mekanisme 2 gelar ini apakah boleh dipakai dua-duanya, jadi MCOM sama MBA ataukah hanya salah satu khusus di Indonesia MCOM, double degree MBA kayak gitu. Terus apa lagi ya? Bentar, satu lagi itu, ya itu dulu deh Pak. Ini saya lupa. Oke, oke, oke. Dinda dulu aja, diingat-ingat. Tak jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama apa sih manfaatnya yang seperti yang saya jelaskan di slide yang terakhir tadi ya. Manfaatnya itu selain yang terkait apa tadi? Mendapatkan 2 Ya, gelar ya? dua Mendapatkan 2 gelar yang gelar mekanisme double ya, degree gimana? MBA, MCOM itu eh, jadi kan kita di sistem informasi. Kita bisa punya pilihan lain untuk eh, mendapatkan gelar yang lain gitu, bukan MCOM, bukan yang information system yang di NTUSD-nya. Jadi kita belajar ilmu baru lagi. Jadi ilmunya yang industrial management ini belajar apa sih sebenarnya gitu. Yang MBA ini belajar apa sih sebenarnya? Karena kita di sana emang benar-benar di apa ya, dibebaskan gitu. Kalau misalnya kamu di industrial management, kamu bisa uh, mengambil mata kuliah yang lain. Cuman labnya kan tetap di jurusan yang udah kita di departemen yang udah kita pilih kan. Nah, tapi kalau misalnya ini alhamdulillahnya ya karena saya itu ke IT dan di industrial management itu di Prof Suyanto itu IT juga, jadi masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya nggak bisa masuk, berarti kan kita harus ke yang lain yang memang sepadan gitu, yang memang kita bisa diterima oleh departemen itu berdasarkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh departemen itu. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya itu pilihan sih ya untuk yang double degree atau teman-teman mau master program biasa aja gitu, gak apa-apa. Itu pilihan teman-teman. Cuman kalau misalnya yang terkait 2 gelar tadi, MBA, MCOM, itu bisa dipakai dua-duanya. Dengan syarat yang MBA tadi itu kita selaraskan apa ya namanya ya? Dikonversi ke Indonesia. Itu ada kok tapi nggak saya ini ya nggak saya masukkan di sini ya itu teman-teman ketik aja konversi ijazah dari luar negeri ke Indonesia itu ada jadi yang MBA tadi itu nggak hanya dipakai di Taiwan aja karena kita dapatnya di Taiwan kita ya udah berarti itu berlaku di Taiwan enggak jadi pemerintah itu udah ada websitenya sendiri untuk konversi dan itu mudah online jadi kita nggak perlu ke Jakarta gitu ya untuk konversi ini bisa biar bisa dibuat kayak kita asli loh ini benar asli itu langsung kalau misalnya kita udah dikonversi itu kita bisa mendapatkan 2 gelar itu secara resmi gitu ya istilahnya formalnya itu secara resmi jadi bisa digunain semuanya nggak cuma 1 gelar aja karena kita cuma yaudahlah 1 tahun di ITS yaudah gelarnya di ITS yang di Indo tapi kalau misalnya kita udah nggak di Indo yaudah kita pakai yang MBA enggak jadi kalau misalnya kita udah ada konversi tadi dan udah diakui oleh negara Indonesia gitu ya pemerintah kita ya udah kita mau kemana-mana juga kita tetap menyandang gelar itu gitu jadi 2 gelar tetap tapi ya itu tadi ya syaratnya harus dikonversikan dulu ke ininya Indonesia gitu ijazahnya Indonesia gitu Mas Fikri ya Ya, terus ya terima kasih Mbak. Jadi bisa ya. Ini jadi kalau apa dalam kasus profesional apa namanya itu identitas profesional nanti bisa nanti ya dapat 2 gelar itu ya MCOM dan M yang lain gitu. aman kalau 2 Nah, gelar asalkan udah dikonversi ke Indonesia gitu aja ijazah Indonesia gitu soalnya ya, itu juga dibutuhkan ketika misal teman-teman mau jadi dosen gitu ya udah berminat gitu untuk meneruskan studinya untuk jadi dosen gitu nah teman-teman juga harus penyetaraan dulu ijazahnya
penyetaraan dulu ijazahnya ke Indonesia, baru nanti teman-teman bisa diakui. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap apa ya, istilahnya kita kan ngisi ya, kalau misalnya di PNS itu kayak gelar kita Eskom, Hemkom atau apa gitu. Nah, kita nggak bisa masukin karena ijazah kita nggak diakuin gitu lah. Kasarnya nggak diakuin di Indonesia gitu. Ntar dikira penipuan kan ya. Ya, saya juga concernnya di situ. Kan 2 gelar ini kayak kok semudah itu sih apa namanya dapat 2 gelar dengan kayak berpindah kampus saja dapat 2 gelar gitu kok semudah itu. Maksudnya saya concernnya di situ gitu loh. Nah, Kadang oke Mbak. ini sih Mas Fikri kayak tergantung setiap individu ya, mudah enggaknya. Tapi emang kita mindsetnya mudah dulu lah, biar kita buat apa ya, semangat mengikuti program double degree. Tapi nggak hanya di Taiwan aja kan bisa juga mungkin di Eropa gitu kan, teman-teman mau di Eropa atau di tadi yang Jepang kemarin yang Kumamoto itu juga bisa jadi pilihan buat teman-teman. Tapi saya berharapnya teman-teman adik-adik tingkat saya ini itu banyak yang ya double degree atau pertukaran pelajar gitu teman-teman, biar ya di sana banyak gitu lah yang di ITS gitu, informasi gitu, ningkatin value juga teman-teman. Oh ya, Mama Mbak izin tanya satu lagi Mbak. Ya monggo. Eh, di ITS ini kan saat ini kan sudah boleh masa studi itu paling cepat 3 semester. Artinya itu ya boleh lebih dari bisa 4 atau 5 semester. Cuma kalau kalau ikut double degree ini minimal tuh berapa semester untuk bisa lulus? Tadi belum dijelaskan sepertinya. Itu entah dimanapun ya itu maksimal 2, nggak ada mungkin minimal ya 3 ya. Cuman kalau misalnya double degree itu kita nggak bisa kayak 3 semester itu nggak bisa. Soalnya kan kita emang 1 tahun diharuskan di base home base-nya kita gitu di ITS gitu misalnya. Nah terus 1 tahun lagi emang kita itu di sana emang harus kayak mengambil beberapa mata kuliah karena nggak semuanya diakui gitu mata kuliahnya, dan ada beberapa mata kuliah yang di NTUSD kan yang 0 SKS kan. Nah jadi itu yang hanya bisa di open di semester 3, ada yang bisa di open yang hanya di open di semester 4. Jadi kita nggak bisa nentuin kayak oh ya udahlah di semester 3 aja dipepetin semuanya, itu nggak bisa karena udah ada kebijakan dari departemen. Dan bisa jadi ya teman-teman ya, perlu dicatat juga setiap departemen di NTUSD itu beda-beda juga kebijakannya, entah itu kebijakan beasiswa, entah itu kebijakan mata kuliah. Karena yang kredit tadi, yang SKS tadi itu kan ada yang 36 SKS, ada juga yang 24 SKS. Jadi tergantung teman-teman untuk kemana nih concernnya gitu Mas Fikri. Ya, jadi kalau pengalamannya Mbak sudah lulus berapa lama di gelar master itu dapat berapa lama? 2 tahun, 1 tahun 2 tahun. di ITS, 1 tahun di Taiwan. Nggak Oh ya, nyampe 1 tahun sih kalau di Taiwan, kayaknya 9 bulanan deh. 9 soalnya sampai 10 bulan. kemarin waktu di Mas Akdan kemarin yang di Kumamoto Jepang itu bilangnya itu 2,5 tahun gitu. 2,5 tahun. Ya, Wih, ya beda tapi berarti. bisa ya kurang tahu sih, bisa 2 tahun juga katanya gitu. Soalnya kalau misalnya kita lebih yang dari setahun tadi ya, karena kita ada beasiswa, itu juga kita udah bye-bye sama beasiswanya. Gitu. Jadi harus Hmm, benar-benar diperhatiin. Kalau Mas oke Fikri oke. mau kemana? Mau ke NTUSD, mau moto? Oh, nggak tahu cuma lihat-lihat aja, lihat-lihat yang tercepat. Oke. Tampilin terus tamuannya ya. Iya, Oke, ada pertanyaan lagi? ya dari saya udah cukup. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa tanya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mas, wah, Mas Dito ya. Silakan Mas Dito. Halo Mas Iya, Mbak Dito, gimana Firin. kabarnya? Ya, Oke, monggo. eh, mau tanya untuk penentuan topik tesis. Kan kalau tadi kan dengar dari ceritanya Firin ini kan udah ngambil 2 semester di ITS. Terus kan berarti semester 3-nya tinggal topik tesis, sidang sidang proposal ya, seminar proposal sama sama Tesis saja. ambil tesisnya aja. Nah, untuk penentuan topik tesisnya itu kita ngambil dari sini berdasarkan referensi dari profesor yang ada di sini atau full kita ngambilnya di sana? Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi kalau misalnya terkait topik tesis ya, gitu ya, itu tuh dua-duanya bisa dilakuin.
Jadi bisa ditentuin dari kita sendiri. Case saya itu udah ditentuin nih. Jadi Prof. Erma Suryani itu udah ada topik di mana ada meneruskan topik yang sudah ada di Indonesia di ITS. Nah itu memang sudah disetujui, udah discuss sama Prof. Suyanco yang di NTUST itu udah apa ya, udah tektokan lah ya istilahnya, udah oke, udah deal-dealan dua profesor. Kalau misalnya udah oke, ya udah kita tetap bisa menggunakan topik yang ada di Indonesia. Cuman topiknya aja kan kayak yang kemarin tuh terkait simulasi aja. Apa ya, simulasi dinamik simulasi atau apa gitu. Nah, tapi saya kan mengambil yang simulation system nih, yang Vensim. Nah, itu study case-nya itu di Taiwan. Dan profnya itu yang di Taiwan, ya jangan yang udah ada. Benar-benar kita itu nyari paper dari yang terbaru banget. Kayak ditentuin. Kalau misalnya 4 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun yang terakhir. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya lebih, ya udah take out dari list yang akan dijadikan nanti di buku tesis juga ada kan ya. Yang penelitian terdahulu gitu juga ada di NUST kan. Nah, itu di take out. Mungkin itu bisa jadi buat data pendukung aja. Apa ya, misalnya paper pendukung lah, tapi tidak bisa dijadikan kayak acuan ini loh dasarannya, saya tuh mau topik ini, study case-nya kayak gini-gini, nggak bisa kayak itu. Nah, kalau misal, dan itu harus relate gitu, di Taiwan tuh ada apa nih case-nya? Jadi emang real case gitu, nggak bisa kayak di sini aja kayak gini-gini. Nah, tapi yang perlu dipastikan ketika kita mengambil study case, kita yang nentuin kan ya, yang terkait entah itu data apa gitu, itu benar-benar kita pastiin datanya ada. Jangan sampai datanya nggak ada, kita udah propose ke profesor, kita udah yakin gitu, dan kita udah kayak udah approve nggak apa kayak gitu, sementara datanya masih belum ada. Dan jangan lupa untuk aktif tanya ke asisten profesor. Ada asisten profesor di sana, jadi biasanya ada beberapa topik yang memang sudah ditentukan oleh profnya. Ada project gitu ya, ada project dan bisa kita ambil itu kalau misalnya memang itu cocok. Nah itu, jadi yang tadi yang pertama itu bisa dari Indonesia kita bawa ke Taiwan, ke NTUST, bisa jadi yang kita ditentukan oleh profesor yang di NTUST, karena ada teman saya dari departemen lain itu bukan di IM ya, bukan di Industrial Management, itu ditentukan semuanya full itu dari profesor yang di Taiwan. Jadi dia mulai dari awal kayak yang udah dikerjain di kampus yang di Indo itu ya udah itu bisa jadi buat paper sama profnya. Tapi untuk yang syarat lulusnya itu tetap kesepakatan ya udah pakai yang di profesor Taiwan tadi gitu sih. Jadi tergantung sama profesor kita, dan semuanya kalau misalnya kita udah email profesor ya dengan sopan gitu, sertakan CV, sertakan yang emang kayak sertifikat teman-teman yang udah ada, jadi bisa miliki ibu apa? Aku miliki ibu apa? Larita jual. Oh iya, mungkin sama satu lagi mau tanyanya. Berarti kalau misalnya kita menentukan topik di sana, Kayak roti isinya krim terus dikasih krim lagi. Apa? Krimnya apa namanya? macam Roti di dalamnya dikasih krim. iya. Mbak puasa lu. oke. Sama satu lagi, yang kalau kita menentukan topik di sana, itu berarti masih tetap perlu approval dari profesor yang di sini kan? Berarti kan hitungannya kita jadi punya dua profesor kan, satu profesor di ITS, satu lagi profesor yang di NTUST. Jadi untuk topik tesisnya apakah harus disetujui dua-duanya kah, atau cuma dari profesor di NTUST aja biar bisa masuk ke tesisnya gitu? Harusnya dua-duanya, cuman mayoritas itu profesor yang di Indo itu akan ikut yang di Taiwan, karena kita kan tesisnya yang di Taiwan ya, dan yang pekerjaan full emang di Taiwan gitu. Jadi yang dari Taiwan ntar kita meskipun nol SKS itu tetap kita bisa transfer kreditkan ke ITS. Di ITS itu 8 SKS ya tesis ya. Kalau nggak salah 8 SKS. Nah itu bisa, tapi kalau misalnya persetujuan tadi memang dua-duanya. Cuman nanti kayak ya itu tadi perlu deal-dealan. Jadi jangan sampai yang satu pro yang satu kontra nih. Jadi kayak nggak bisa ntar kalau misalnya nanti kasihan mahasiswanya bingung.
mau ikut prof yang mana, sedangkan kita kan memang tesnya di NTUSD ya, di Taiwan ya, jadi emang harus ngikut yang di Taiwan gitu, bukan yang di Indo. Mungkin emang yang di Indo itu kayak nggak terlalu wajib, kayak apa ya, karena kita kan ya lulusnya nggak di NTUSD, jadi kita harus cari gimana caranya biar profesor kita yang di Indonesia emang setuju gitu sama profesor yang di Taiwan gitu, Mas Gati. Ya semoga profesornya Oke. baik-baik ya. Oke. Oke, baik. Deketin profesor yang Terima di ini, deketin profesor yang di jurusan dulu. Siapa tahu ada link gitu, ada link yang kayak Prof. Verma tadi itu kan, itu lebih mempermudah sih. Soalnya kan udah, oh yaudah ini mahasiswanya Prof ini, jadi lebih kenal gitu kan, lebih gampang, dan beliau udah lebih saling mengenal gitu satu sama lain, jadi lebih mempermudah mahasiswanya untuk yaudahlah kita tentuin ini ya, yaudah study case-nya kayak gini, udah selesai. Terus kalau misalnya udah tesis, udah ujian tesis itu yaudah dari Indo itu akan join online gitu sih yang kemarin. Gitu Mas Beti, ada yang lain? kasih banget. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Izin bertanya, Mbak. Halo? Oke, sorry ya, silakan. Izin bertanya, Mbak. Suaraku udah masuk belum, Mbak? Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Aira. Saat ini semester 1, masuknya genap di SITS. Izin bertanya, Mbak. Kan kemarin saya sudah dapat dosen untuk pembimbing tesis. Setelah itu dari FSI, Bu Reni Nagifatin. Kemudian kemarin sempat riset terkait ini Mbak, jurusan-jurusan yang ada di NTUSD. Terus aku lihat kan Mbaknya kan di lab SE ya. Iya. Ya, jadi itu kayak relevan di industrial management gitu. Iya. Nah, kemarin waktu aku matching jurusan itu, itunya itu matchingnya sama information management Mbak, kalau yang MS. Itu berbeda ya Mbak? Berbeda. Ya, itu berarti aku bisa nggak sih Mbak kalau semisal ambilnya yang information management gitu? Iya bisa kok. Kamu mau ngambil ke departemen yang lain lintas jurusan juga bisa. Jadi sesuaiin ya tadi kan, berarti kan udah bagus nih statnya. Dimana kamu udah matchingin nih yang mana sih mata kuliah yang masuk, mana yang enggak gitu kan. Kalau misalnya memang lab kamu MSI dan maksudnya di information management yang di NTUSD, ya udah nggak apa-apa, pilih information management. Nah nanti kamu detail lagi syarat-syarat yang di information management itu kayak gimana, beasiswanya kayak gimana, profesornya yang ada di sana kayak gimana, atau mungkin bisa jadi kan Bu Reni ya, kamu Bu Reni. Nah, itu Bu Reni ada kenalan di sana. Jadi bisa kayak toka, ini ada mahasiswa bimbingan saya untuk double degree, mau mengikuti program double degree di NTUSD. Nanti bisa dibantu sama profesor kita gitu. Jadi jangan malu bertanya sama profesor. Anggap aja kalau misalnya saya dulu menganggap sudah Prof. Verma itu adalah sebagai ibu di perkuliahan saya gitu. Kalau misalnya di masa-masa kuliah tuh yaudah itu ibu beliau gitu, beliau tuh ibu saya gitu. Nah tapi kalau misalnya di NTUSD juga itu kayak ya kita dikit-dikit aja udah. Kalau misalnya nih siapa tadi namanya Mbak Ira ya, kalau misalnya Mbak Ira ini udah ada profesor, itu kamu search dulu ya lab-labnya, karena kan ada beberapa yang labnya emang matching, ada yang enggak gitu kan, meskipun satu departemen udah matching gitu. Nah jadi itu perlu untuk kayak yaudahlah hubungin dulu, tapi koordinasi sama Bu Renia. Bu, saya mau hubungi ini cocok nggak kalau misalnya topik saya kayak gini. Nah kalau misalnya memang kamu udah ada topik itu ya udah kamu langsung aja pas di email itu topik saya kayak gini nih. Biasanya kita perkenalan itu CV plus topik, kita udah rekomendasi topik. Tapi kalau misalnya memang masih belum ada topik, kamu bilang di email itu, mohon maaf sebelumnya Prof, saya masih belum ada topik, tapi saya tertarik untuk
di topik profesor kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah ada topik dan itu masih align ya, masih align sama yang di information management, itu nggak apa-apa. Kamu suggest dulu. Kalau misalnya profnya terima, oke. Kalau misalnya nggak terima, pasti beliau suggest ke yang lain. Entah itu suggest topik yang lain, atau entah itu di suggest buat profesor atau teman-temannya, kayak profesor di lab lain gitu. Itu sih. Izin bertanya lagi, Mbak. Kan ini nanti kan matching. Izin bertanya lagi, Mbak. Iya, halo. Ini Mbak, apa terkait matching mata kuliah itu nantinya ke dosen pembimbing di lab atau ke kaprodi ya Mbak? Karena kan kalau semisal mau matchingkan mata kuliah kan harus sesuai sama CPI atau capaian pembelajaran di institusi di ITS utamanya. Itu bagaimana Mbak untuk koordinasinya dulu Mbak? Oke, kalau dulu saya selalu tektokannya sama Pak Muklason sih Mbak Aira. Jadi semua administrasi kalau misalnya, oh ya kita di ITS itu kalau misalnya enrollment-nya apa mahasiswa aktif ya, surat keterangan mahasiswa aktif itu kan kayak tanda tangannya kan digital. Nah itu dulu pernah dipermasalahkan di NTUSD. Jadi administrasinya Departemen IM itu konfirmasi ke memang ya udah siapa nih yang bisa dihubungi, yang bisa membuktikan ini tuh kredensial emang dari ITS gitu. Emang kamu masih waktu di sana atau enggak transkrip. Ya kan transkrip kan kalau transkrip sementara kan emang nggak ada ininya kan, nggak ada tanda tangan bahasanya kan, langsung dari sistem. Nah itu juga dipertanyakan. Nah jadi semua urusan administrasi, entah itu transfer kredit, entah itu apa transkrip sementara, entah itu yang lain, itu saya tetapnya sama Pak Muklason. Dan alhamdulillah ya itu tadi yang dari awal saya mention bahwa Pak Muklason emang cepat dan membantu, sangat membantu gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang memang membutuhkan bantuan dari departemen, gitu sih Mbak Aira. Oke Mbak Firin, makasih udah terjawab semua Mbak. Iya. Makasih banyak Mbak. Oke, teman-teman. Ada lagi? Mungkin kalau misalnya ada lagi nih ya, nanti langsung chat saya aja kalau misalnya ada pertanyaan yang lain yang masih belum ditanyain gitu di LinkedIn atau ntar wah Mbak Zani udah atau minta Mbak Zafira ini minta Mbak Zafira untuk kontak WA saya nggak apa-apa. Feel free teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang memang teman-teman bingung gitu dan nggak ada informasinya atau teman-teman bingung cari informasinya dari mana sih kayak gini itu nggak apa-apa, langsung hubungi aku aja nggak apa, pasti tak balas, cuman ya slow mungkin iya, cuman pasti tak balas kok. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya, saya cukupkan dulu ya teman-teman ya, nggak apa ya, kita sambung di lain waktu. Terus ini juga ada titipan tadi sama Pak Muklason, kalau misalnya udah selesai bisa di closing, jadi saya closing sendiri ya teman-teman, saya mandiri di sini. Oke, mungkin teman-teman terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas waktunya juga. Teman-teman udah hadir dan mendengarkan saya, udah tanya jawab juga. Semoga saya berharap teman-teman dilancarkan kuliahnya, amin. Semua prospeknya, entah itu yang mau double degree, entah itu di NTUSD, entah itu di Kumamoto, entah itu di negara-negara lain, semoga dilancarkan ya teman-teman ya, dan semua perkuliahannya dilancarkan dan mendapatkan tentunya nilai terbaik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you guys. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Firi. Terima kasih Mbak Firin. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mbak izin dulu Firi. ya. Ya.